siswa yang banyak, dan kemudian sumber dayanya pun guru-gurunya juga pun berpotensi untuk berkolaborasi. Nah, oleh karena itu di sini saya mengambil program yang berdampak positif bagi murid dengan dilatar belakangi bahwa sebelumnya kita sudah mempunyai siswa yang banyak, tetapi ternyata di samping itu ada masalah pula. Kalau istirahat itu anak-anak biasanya membuang sampah itu dan sampahnya menjadi berlebihan atau membludak. Nah, saya juga sampai kaget ternyata di sini pun tidak ada seperti truk-truk pengambil sampah seperti itu, tidak ada. Nah, biasanya saya tanyakan kan penjaga sekolah biasanya dibakar saja seperti itu. Nah, oleh karena itu saya mencoba membuat satu program, karena kemarin diamanahkan dalam program guru penggerak untuk guru membuat satu program yang berdampak pada murid. Nah, oleh sebab itu saya didasari dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan apapun rakyat. Jadi siswa ini yang awalnya sendiri ataupun individu sendiri, tetapi nanti kelak akan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, tapi saya mengambil 5 elemen dari profil pelajar Pancasila, di mana IKM ini bermuara supaya siswa itu memiliki profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ada 6 elemen yang mendasarinya, yang mana kalau nanti lulusan SDN 1 Bandung Harjo diharapkan mampu beriman, mampu bernalar kritis, mampu kreatif, mampu mandiri, mampu bergotong royong, dan terakhir yang keenam itu mampu berkebinekaan global. Nah, tetapi pada program kali ini saya menonjolkan hanya 5 elemen saja yang dapat kami asah sebagai guru di sekolah. Nah, oleh sebab itu kami mengajak orang tua siswa bahwa pembelajaran itu tidak hanya di sekolah ya Bapak Ibu, tetapi pembelajaran juga berlanjut di rumah mereka masing-masing. Nah, dengan didasari latar belakang tersebut, saya memiliki program yang dinamakan Lisaku. Apa itu Lisaku? Lisaku itu kepanjangan dari lihat sampah, ambil, kreasikan, wujudkan, atau gunakan. Nah, dari sampah itu minimal jika memang siswa bisa mengkreasikannya, mereka bisa menjadikan barang-barang yang berguna ataupun bermanfaat. Tetapi kalau memang tidak bisa menjadi barang yang berguna, minimal bisa menjadi bahan pajangan ataupun bahan yang berguna. Jadi sampah tidak menjadi sampah, tidak perlu dibakar ataupun dibuang, tetapi kita bisa gunakan kembali menjadi benda-benda yang berdaya guna seperti itu. Nah, Lisaku ini awalnya saya niatkan untuk direncanakan di kelas 3 sampai kelas 6. Namun kemudian ada pertanyaan, kenapa kelas 1 dan kelas 2 tidak? Nah, kemudian saya berdiskusi sendiri dengan Bu Yani dan Bu Sri. Gimana Bu kalau misalkan ada kegiatan ini saya ceritakan. Kira-kira anak kelas 1 dan anak kelas 2 bisa tidak? Kemudian saya tanyakan gitu. Dan kemudian kata Bu Yani dan Bu Sri kan, insya Allah kan pasti bisa jika kita arahkan begitu. Namun kegiatannya juga kan kegiatannya itu akan berjenjang. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu pasti berbeda karena memang tingkat kesulitannya pun disesuaikan dengan potensi anak-anak seperti itu. Jadi tidak harus semua sama. Namun saya kembalikan lagi kepada wali kelasnya masing-masing dan guru mapel masing-masing. Kira-kira dengan tema Lisaku ini anak-anak bisa diberdayakan untuk membuat barang-barang apa seperti itu. Dan kegiatannya itu bagaimana? Seperti yang sudah diterapkan di kelas 3 itu sendiri, anak-anak diajak untuk membawa 1 botol kosong bekas tentunya. Nah, kemudian mencucinya di sekolah ataupun di rumah. Setelah istirahat, kalau misalkan ada bekas plastik, ada bekas jajanan yang bersih, sekiranya bersih, kemudian kamu masukkan ke dalam botol aqua. Nah, ternyata mereka bisa diarahkan seperti itu. Dan kemudian botol-botolnya pun dapat kita kreasikan lagi untuk menjadi barang-barang yang lebih berguna seperti itu. Kalau di kelas 3 kami buat menjadi per kelompok. Nah, untuk di kelas lain saya kembalikan lagi kepada wali kelasnya masing-masing akan dibawa ke arah mana. Karena kalau menurut Ki Hajar Dewantara sebelumnya kan anak-anak itu memiliki bakatnya masing-masing. Dan kita dulu katanya tidak boleh langsung memindahkan informasi
ajak mereka untuk membuka Chromebook. Coba buka internetnya, kira-kira yang bisa kamu buat dan kamu mampu itu apa. Nah seperti itu, jadi guru hanya memfasilitasi, kemudian menuntun mereka supaya memang mereka itu sebetulnya bisa, hanya belum percaya diri saja, seperti itu. Dan kemudian ini ada contoh karya-karya produk atau dari lidah. Nah sebelumnya saya juga pernah menerapkan ini di sekolah yang saya ampu sebelumnya. Namun ini tentunya tidak langsung serta-merta jadi, tetapi juga waktu itu saya mengampu di kelas 1 dan saya mengajak orang tua murid untuk membuat seperti ini. Ini dari bekas botol ale seperti itu mulutnya. Nah, kemudian karena saya mengajak anak kelas 1, otomatis mereka masih perlu bimbingan. Saya contohkan terus-menerus. Jadi si mulutnya itu dibuat dari pita, digulung-gulung. Nah, dan ternyata mereka bisa kemudian bisa jadi seperti ini. Bagaimana? Saya ajak orang tua muridnya. Kira-kira ini bisa dibuat apa ya? Oh, ini Bu, ternyata ada orang tua murid yang bisa membuat tas seperti itu. Okay. Nah, dan ternyata ketika pameran pun ada tas yang sampai terjual 250.000. Saya juga kaget. Dan kemudian uangnya pun dikembalikan kepada orang tua muridnya sendiri yang telah membuat seperti itu. Ini hanya sedikit cerita ataupun contoh sebagai inspirasi. Oke, ini juga ada yang dibuat seperti gantungan kerudung, ada tas mukena, contoh-contohnya. Dan ini juga ada waktu itu kelas 5 dan kelas 6 ada yang membuat dari benih. Awalnya kami hanya menyediakan tanahnya saja, yang ada di sekolah itu hanya tanah. Kemudian mereka membawa sendiri botol-botolnya dan kemudian benih-benihnya pun dari mereka. Kemudian mereka berusaha membuat jadwal untuk perawatannya itu sendiri, hingga akhirnya ini ada kampung kalau tidak salah. Dan akhirnya si kampungnya pun dapat dimasak bersama ketika ada pembelajaran memasak saat itu. Nah itu contoh. Jadi ini ada contoh yang lainnya. Nah, dan ini contoh yang sederhana. Mungkin kemarin kelas 3 juga baru membuat tempat-tempat pensil seperti ini yang mungkin baru percobaan sekali, yang namanya karya anak-anak, belum berdaya jual ataupun belum. Yang penting mereka bisa memanfaatkan, mereka bisa asik dulu. Oh ternyata membuat seperti ini tuh begini, begitu, bisa merasakan terlebih dahulu. Ini ada contoh-contohnya yang lain. Dan ini dari tutup botol dikumpulkan kemudian dijadikan pajangan seperti itu. Ada pula dari sedotan. Dan kemudian ini ada ekobrik. Ekobrik itu seperti yang telah dibuat sebelumnya di kelas 3 juga. Dari ekobrik ini ternyata bisa dibuat rak sepatu seperti ini ataupun rak buku gitu. Bisa digunakan kembali di sekolah ataupun di rumahnya kalau memang mau. Nah, ini juga ada contoh lain saya ambil dari Google. Dari ekobrik ini ternyata bisa dibuat gapura, ternyata ada yang bisa dibuat seperti gudang seperti ini, jika dicat, jika diberi perlakuan yang khusus seperti itu. Ternyata sampah juga bisa kita berdaya gunakan kembali. Nah, seperti ini juga bisa dibuat menjadi tulisan-tulisan seperti ini. Begitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Bapak Ibu, ini adalah paparan. Kita sudah mempunyai 2 calon guru penggerak, yaitu Bu Lindi di angkatan 5 dan juga Pak Roman di angkatan 7. Kemudian semoga nanti untuk Pak Lutfi semoga nanti beliau bisa diterima untuk menjadi calon guru penggerak angkatan 8 karena pada saat ini beliau sudah melakukan pendaftaran. Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui, guru penggerak untuk bisa menjadi seorang guru penggerak itu sangat sulit. Karena apa? Kita melalui beberapa tes yang dilakukan melalui daring, melalui dunia maya. Jadi tes guru penggerak itu tidak melalui tes wawancara seperti ini, tidak Ibu, tetapi kita menggunakan sebuah aplikasi. Jadi alhamdulillah kita di sini sudah
mempunyai 2 dan harapan saya nanti 3 Pak Lutfi melengkapi. Semoga nanti guru-guru, terutama guru-guru yang muda bisa termotivasi untuk mengikuti teladan mereka. Kemudian alhamdulillah juga kemarin saya mendapat berita bahwa muara dari IKM adalah profil pelajar Pancasila, di mana anak-anak nanti diharapkan mempunyai karakter tersebut. Semoga nanti bisa terwujud. Dan alhamdulillah juga saya selaku kepala sekolah di sini juga sebagai pengajar praktik, di mana pada saat ini kepala sekolah yang ada di Satkor hanya 2 yang terpilih, dan saya mewakili yang di angkatan 5, di mana tugas saya adalah mendampingi 6 CGP yang ada. Dan tetapi karena ada angkatan 5 kita tidak boleh mendampingi CGP yang satu sekolah, sehingga untuk angkatan 5 ini saya tidak mendampingi Bu Indi, tetapi saya mendampingi suami dari Bu Indi, yaitu Pak Agus Supriyanto, yang kebetulan juga beliau menjadi CGP angkatan 5 di SDN 4 Bandung Harjo, seperti itu. Kalau melihat dari kekuatan dari guru ini, alhamdulillah ternyata kita, menurut saya ini, dan kalau dari paparan tadi, ini adalah guru-guru kita itu sudah sangat profesional, sudah sangat profesional. Oleh karenanya monggo Bapak Ibu, kita bersama-sama berkolaborasi. Kita tidak bisa apa-apa, kita sudah mempunyai daya, sudah mempunyai modal guru, tetapi tidak ada kerjasama gandeng erat tangan panjenengan dengan kami, tidak akan menjadi apa-apa kami ini. Oleh karenanya kami mohon dukungan dari panjenengan semua. Kemudian seperti ini juga, tadi dari segi fisik ada proyek, kembali kepada proyek tadi. Bu Rindi sudah mengkomunikasikan tentang proyek yang akan dilakukan beliau selaku CGP, yaitu dengan lisaku, dengan lisaku lirik sapa, kreasikan, ambil dan kreasikan ya lisaku. Itu mungkin nanti kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di semua, dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi mohon bantuan dari Dewan Guru seluruhnya untuk berkolaborasi dan mendukung program dari Bu Indi. Kemudian seperti yang saya tadi utarakan, bahwa sekolah juga mempunyai program yang namanya adalah program penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, di mana seperti yang saya utarakan tadi, saya mengambil salah satu modul proyek, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Nah, proyek saya ini nanti, bukan proyek saya ya, proyek sekolah ini nanti juga berkaitan dengan proyek dari Bu Rindi, yaitu lisaku, yaitu juga kita memanfaatkan sampah. Jadi saya nanti juga untuk proyek sekolah, saya juga berusaha untuk membuat ekobrik yang tadi, yang dijelaskan ini. Jadi itu adalah berasal dari Bu Rindi. Ini adalah berasal dari ini Bu. Jadi yang namanya ekobrik ini adalah botol-botol bekas ini kita gunakan, kita manfaatkan, kemudian dimasuki barang-barang sampah seperti ini, ada kertas, kemudian juga bisa itu loh Bu, bungkus-bungkus cincin, seperti itu. Jadi saya ingin memanfaatkan sampah plastik untuk itu. Kemarin kami sudah berbicara juga dengan guru-guru untuk membuat kerangka ini. Untuk membuat kerangka ini, sekolah bisa Bu, dalam arti kita bisa mengalokasikan dana lewat BOS, kita bisa membuat kerangkanya. Dan kemarin kami sudah kira-kira mau undi yo, nanti kita sudah ingin, kemarin sudah berbincang-bincang dengan guru untuk kerangka itu kami bisa menyiapkan. Yang menjadi permasalahan kami adalah untuk penyiapan ini, untuk penyiapan ini dan juga untuk yang indah Bapak Ibu. Jadi kalau kita kerangka kan, kerangka besi hanya warna hitam semua, agar terlihat cantik. Ada pasti butuh cat. Itu saya dengan bantuan nanti dari Pak Komite
agar proyek itu bisa terlaksana, kolaborasi antara sekolah dengan panjenengan, dan itu nanti proyek itu bisa bersama-sama. Jadi monggo saya minta solusinya nanti ya Pak ya. Seperti itu ya Bu ya. Untuk seperti ini ya, untuk membuat ekobitnya ini jenengan seumpama jenengan pas pergi atau apa, jenengan mesti kadang kan minum ini ya, jangan dibagi, jangan dibawa pulang, ya dibawa pulang. Seandainya jenengan kok setelah punya botol, setelah punya botol dan sudah jenengan kering, lo putra jenengan, Bu aku minta ciki. Lakunya jangan dibilang di tempat sampah. Masukkan Bu, seandainya saya minta bantuan seperti itu, kira-kira jenengan keberatan apa tidak Bu? Ya bisa mengulangi sama jenengan. Jenengan tetel ya Bu ya? Jenengan tetel setelah jenengan nanti penuh ataupun seandainya lu kok dia limo, bapak saja kesini tidak apa-apa. Nanti biar kami menyediakan karung atau gitu ya? Tidak apa-apa ya. Jenengan sediakan apapun sekarang jangan dibuang ya bungkusnya. Jenengan apa makanannya dengan dahar, tetapi sampahnya bisa dibawa ke sekolah. Kasih ya? Demikian yang bisa saya paparkan untuk program sekolah yang berkaitan dengan gaya hidup yang berkelanjutan seperti ini. Untuk itu monggo Pak Komite nanti bagaimana sih saya membutuhkan jenengan Pak agar tidak hanya terlihat kerangka ditambah gini kan, kalau dilihat juga tidak enak ya Bu. Itu bagaimana nanti kita pecahkan bersama-sama dalam forum tanya jawab kan ya Pak ya. Demikian Bu Yani, waktu saya kembalikan. Memasuki acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Kami pertama dibuka nanya dua penanya. Untuk mencari solusinya ya Bu. Ya, satu, dua. Ibu yang punya pun atau apapun, intinya gini Bu, jenengan diraungkan di sini. Ini kesimpulan dari kenapa jenengan hanya perwakilan 2 orang satu kelasnya. Itu jenengan disuruh mengajak wali murid semua, mengajak tentang mengumpulkan botol dan sebagainya. Tujuannya jenengan dihadirkan di sini itu. Maka jenengan tanyakan kalau emang ada yang ditanyakan. Monggo. Jadi gini ya Bu ya, dengan kemarin kami hanya mengajukan 2 orang. Harapan saya apapun yang sudah menjadi keputusan yang bisa dihasilkan ini nanti bisa dengan sharekan ke wali murid melalui WA group dari masing-masing kelas, kan nggih? Nggih, ngoten nggih. WA langsung mau terima kasih kepada sekolah SD 1 juga Bapak Komite juga Bapak Guru telah memperoleh kami, dan kami yang sudah ada di sini akan berusaha untuk bisa memenuhi apa yang menjadi karpe panjenengan, akan berusaha semampu kita, dan nanti kita tahu untuk berusahanya itu di teknis yang bagaimana. Kita akan bersama-sama untuk bisa memajukan begini Bu, kami mempunyai satu ini beberapa usaha dulu. Usaha karena kami melihat secara geografis memang untuk SD 01 ini hubungannya dengan program Lisaku. Kami dari orang tua wali murid siap, misalnya contoh teknisnya dari murid itu diberi misalnya 3 atau 4 botol misalnya. 3 botol murid itu disiapkan
harus isi penuh. Misalnya sudah penuh, nanti lagi. Kalau misalnya nanti dikumpulkan di sekolah, misalnya ditaruh sak kayak gitu, artinya nanti kotor. Tapi kalau murid itu diberi tanggung jawab 3 atau 2 dulu. Kalau sudah penuh, misalnya sudah penuh, kita dibuat apa yang sudah cukup dulu. Jadi kalau nanti dijadikan 1, nanti bisa rusak lagi dulu. Jadi nanti per siswa nanti 1 sekolah ini dibikin dulu berapa. Itu harus per grup ya tadi maksudnya. Iya, jadi nanti kalau kita misalnya kalau SD dulu, SD atau SD 01, terus nanti tambah lagi, biar nanti terus ujung-ujung kok nanti bisa jukit lagi, ayo sentak biar langsung SD Bandung-Harjo kelas 6 diberi misalnya 100 botol, dibagi per siswa. Kami mungkin tidak akan keberatan, intinya tidak akan keberatan kalau misalnya kok ada chat misalnya kok perlu swadaya misalnya, perlu swadaya, anak ini misalnya, ini tidak membebankan tapi sukarela, jadi kita tidak nanti ada yang mau iuran, karena apa ya, namanya ini kan persaingan juga di sekolah-sekolah. Makanya kalau kita nanti ada tambahan iuran nanti malah bisa menimbulkan sisi negatif. Jadi iuran sukarela untuk nanti jadi dari wali murid saya paham. Nantinya anak-anak kita bawakan uang berapa. Jadi tidak ada pembebanan. Kalau misalnya ini kan misalnya memang di kelas itu kan ada yang mungkin ekonomi mungkin kan beda-beda gitu. Itu jadi tidak masuk ke pembebanan. Jadi tidak ada nilai negatifnya dengan program yang sudah disampaikan oleh BPJS dari Saku. Jadi sama-sama kayak BPJS itu gotong royong gitu ya, saling membantu, saling menanggung untuk kebaikan di SD 01 ini. Intinya kami siap, saya rasa juga yang ibu-ibu yang lain pun akan senang dan tidak akan keberatan. Terima kasih, sementara itu dulu dari saya, dan kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan yang poin 1 itu nanti bisa terlaksana. Itu. Terima kasih. Belakang boleh. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Saya minta teman-teman semua untuk kasih applause buat Ibu Rindi sebagai bentuk apresiasi calon guru penggerak. Saya mengerti ya, tugas saya calon guru penggerak itu ya memang harus menunjukkan inovasi yang bisa menjadikan perubahan di sekolah yang ditempati. Saya setuju sekali untuk tadi proyeknya Ibu Rindi yang sudah disampaikan. Saya kalau boleh hanya sedikit menambahkan, memang di sekolah tadi Ibu Rindi belum mempunyai proyek, makanya saya sudah syarat-syarat untuk bukan Ibu Rindi punya proyek, karena saya juga mengikuti sekolah penggerak. Kalau di SD itu lebih mudah. Kalau di SD itu lebih mudah memang, karena rekannya banyak dan kuncinya hanya solid. Beda dengan sekolah penggerak yang di PAUD, karena saya berdiri sendiri. Sedikit curhat. Saya juga sama khususnya angkatan berapa kita ya Bu? Ya, kita kan juga pernah lolos seleksi pertama. Seleksi kedua saya lolos. Seleksi ketiga saat simulasi dan wawancara ada pengumuman belum masuk kriteria, ya mungkin belum rezeki, mungkin rezekinya Ibu Supri gitu ya. Ya itu tadi, karena di SD lebih solid, jadinya lebih banyak temannya untuk adu pikiran. Nah di sini saya ingin punya Ibu Rindi yang luar biasa. Ini kasih tepuk tangan lagi dong Ibu-ibu. Kita doakan bersama Ibu Rindi nanti lolos ke tahap selanjutnya, gitu ya. Proyek yang sudah disampaikan ini, mari kita orang tua untuk mendukung proyeknya Ibu Rindi supaya di sekolah ini semuanya masuk ke guru penggerak. Hebat gitu ya, jadinya sekolah favorit. Kalau sudah sekolah favorit,
Ojo untuk SPP ya Bu. Biasanya kalau sudah favorit kan nanti ada SPP. Enggak ya, tidak ya. Untuk proyek ini luar biasa bagus. Hanya sedikit kalau saya bisa kasih saran, anak-anak sudah mulai kreatif, terutama kelas 3. Anak saya kemarin mengumpulkan kayak gitu. Itu diajarkan dari kelas 3 mungkin minggu-minggu lalu gitu ya. Ya, saya buang, saya bakar. Saya kan tidak ngerti kalau ada proyek seperti ini. Nah, kalau kebetulan Ibu Rini sudah bilang ada proyek seperti ini, ya tidak saya buang ya. Harus anak saya mengumpulkan botol dimasukin magnet, baru setengah saya sapu saya buang. Saya tahu kan dia mengumpulkan kertas di kepal-kepal gitu jadi semacam bola, dia lipat sama solasi. Saya kira itu sampah saya buang gitu saja gitu kan. Dia marah, dia bilang ini bisa jadi bola takraw, dia bilang. Ya mama nggak tahu gitu kan ya. Jadi terima kasih sudah menyampaikan ini kepada orang tua. Jadi besok-besok sampahnya tidak saya buang. Terus ini untuk proyek ini bolehlah kita dukung. Bagaimana kalau kita memanfaatkan sampah ini SD 1 bergerak menjadi bank sampah. Juga bisa mensumberdayakan orang tua atau wali murid. Masukan. Jadi anak-anak tidak fokus mencari sampah, tapi juga sumber daya keluar seperti orang tua bisa mencari sampah. Nek dia misalnya, rongsokan kan mau begini. Nek menawi sekolah ini bisa memfasilitasi menjadi bank sampah, orang tua sudah sedikit punya tambah penghasilan seperti itu. Terus jadinya kalau seperti ini tidak kesulitan untuk mengelompokkan sampah, mereka seperti itu. Jadi meringkaskan lingkungan dan juga anak-anak tidak selalu mencari-cari sampah. Sumber daya orang tua juga bisalah dilibatkan. Tapi ya itu tadi resiko tepat di mana jenengan mau taruh sampah. Itu lagi ya kan? Ya, itu monggo PR jenengan sebagai Ibu guru dan kepala sekolah. Ngoten mawon dari saya mungkin seperti itu. Dan maju terus untuk SD 1 Baruharjo sudah lebih banyak kemajuan dari beberapa tahun ini. Semoga menjadi sekolah yang favorit di Baruharjo. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah ternyata bapak ibu-ibu wali murid sangat memberikan inovasi ternyata dia masukan yang sangat bagus kepada kita. Kami untuk ini untuk sampah. Terima kasih untuk bank sampah. Ini sedikit pemanggil pulau perkawis putra putri kebetulan sebagus ngaturaken satu garing ini apa ini ada botol yang sudah terpenuhi dengan warna-warni bekas jajanan ya itu maksudnya itu nanti kembali pulau ya itu ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar. Artinya gini Aca, ayo kita buat ini gitu loh. Jadi kita bukan mikir akan bikin suatu bank sampah yang banyak, di mana benar apa yang dikatakan bahwa sekarang itu plastik itu harganya ada, masalahnya gitu. Ya toh, ada ini ya ada beban banyak ada di banyak tapi kita untuk sekolahnya belum mampu untuk menampung hal itu. Jadi kiranya kita bisa memprediksi seandainya ibu ini nanti mau membuat ini, katakan itu, ya toh apa senangnya itu. Nah itu kan sudah kita bentukkan tingginya berapa, lebarnya berapa, bentuk hurufnya bagaimana, kita membutuhkan ini berapa kan bisa kita prediksi, kita hitung. Oleh karena itu ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar dan itu tuh nanti bisa untuk sedikit menjaga kebersihan baik di rumah maupun di sekolah. Itu ya. Jadi hubungannya dengan itu. Jadi kita belum bisa menampung apa yang dibicarakan sebagai bank sampah karena kita tidak ada uang untuk apa namanya itu naturi bagi orang-orang yang memberikan apa namanya sampah plastik pada sekolah. Ya maksudnya gitu. Terus tadi ada usulan apa Mbak ini?
Oh gitu, gini. Memangnya gini Mbak Iin, ya itu betul. Kegiatan itu memang ya kita tahu jangan jadi ini Bapak Ibu. Ibu sama bos aja ngomong harus bikin barang. Bos itu memang iya Pak, tapi itu sekarang didikte kan di luar. Gitu. Didikte ke luar yang disebut mak pertutup dulu naik sekolahan. Tapi sekarang tidak, kita dari sana sudah ada job-job tertentu. Nah, untuk kegiatan ini, ya apa yang dipaparkan Adinda ini, saya Bunda ya, Adinda ini nanti bisa terlaksana. Apa yang diusulkan Bu ini memang betul-betul kita yaitu hibah atau jerbang kosong bimbo, jerbasuki mau batok mungkin ya, itu ya. Nah, ibadah memang penting itu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, guru kepala sekolah yang saya hormati dan Bapak Komite serta Bapak Ibu wali murid semua yang dihadirkan pada siang hari ini dan rekan-rekan guru SD Negeri 1 Banjarmasin yang saya nilai. Sedikit ya berjalan tapi dengan cara yang tidak menekan sesuatu. Artinya begini Bu, ya. Misalkan anak disuruh membawa satu anak 10 botol, katakan per kelas ya Bu, per kelas saja. Kita saat-saat jangan hanya kelas 3 jalan, hanya kelas 6 jangan, tapi per kelas misalkan 10 botol. 10 botol itu nanti kalau kita sudah mempunyai ide Bu Rindi, misalkan mau menulis misalkan aku cinta Bandungan SD 1 Bandungarjo atau S Sabah misalkan ya begitu ya. Itu membutuhkan berapa botol, bentuk berapa botol, itu nanti per kelas masing-masing membutuhkan anak berapa yang dibutuhkan ya, anak berapa misalkan kan tidak semua anak tapi anak juga diwajibkan. Di dalam kelasnya bisa, mungkin di dalam kelasnya ditaruh berapa 10 botol misalkan ya. Terus dimasukin. Setelah itu 10 botol itu nanti saya kelas 2 mendapatkan warna hijau misalkan loh ya. Kelas 2 berusaha untuk warna hijau. Dicat warna hijau. Kelas 3 warna kuning, cat kuning. Kelas 4 warna merah dan seterusnya. Seperti itu bagaimana biar tidak membebani anak satu persatu. Karena maaf ya, non sewu itu misalkan ya tiap kelas itu 10 botol atau 20 botol dikelola oleh kelasnya masing-masing. Kita tidak membebani anak, tidak membebani orang tua karena posisi ekonomi, keadaan ekonomi sekarang ini baru lagi seperti ini. Dari saya terima kasih. Waktu selanjutnya saya berikan kepada siapa? Bu Susianti atau Judi. Monggo. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya Bu Sri dan ibu-ibu yang lainnya juga terima kasih. Sebelumnya saya mau menanggapi dulu tadi bank sampah sendiri. Bu Lili sebetulnya saya pernah terpikirkan waktu itu juga sempat bertemu dengan guru dari SD lain itu ada bank sampahnya. Ada mereka sampai bisa menjual ke seperti pengumuman seperti itu kan sampai menjual itu memang bisa dan bisa dikembalikan dananya ke sekolah. Tapi yang menjadi sorotan saya itu kita tidak mempunyai lahan menyimpan sampah-sampahnya itu karena ketika saya ngobrol, Bu sampahnya di mana Bu? Sampahnya saya sediakan di sebuah lahan kosong seperti itu. Kemudian nanti dipisah-pisah yang ini, yang mana, yang ini. Nah terus kalau misalkan sudah banyak di kilo kemudian dijual. Oh, nah dari situ saya sempat terpikir gimana ya kalau SD saya juga membuat bank sampah seperti itu. Tetapi kemudian mandek lagi pemikiran saya karena lahannya mau disimpan di mana seperti itu. Jadi saya mungkin baru merancang program yang sederhana ini dan saya juga sebetulnya risaku ini saya kembalikan lagi ke wali kelas. Kira-kira mau dibuat apa? Mau membuat produk apa seperti itu. Dan kemudian kemarin terpikir untuk membuat eco break. Nah, untuk kelas 3 sendiri baru terkumpul 5 botol. Itu pun botolnya sebetulnya saya kewalahan ketika semua murid membawa botol. Nah, berarti kemudian saya rancang kembali. Nah, kamu kumpulkan dulu di rumah. Ini botol yang ada di sekolah, kamu masukkan dulu sampah. Terus Bu, kalau misalkan udah penuh, baru botol yang dari rumah kamu bawa seperti itu. Dan kemudian ada juga masukan dari anak-anak.
itu ekobliknya mau satu siswa satu botol monggo, mau satu kelas berapa botol monggo. Dan karena ini kan berhubungan juga untuk kita membentuk jiwa kepemimpinan siswa nih Bu. Bagaimana siswa bisa bersuara. Terkadang saya sendiri ketika ada di forum ini belum berani mengutarakan suara atau pilihan seperti itu kan. Nah, kita belajar dari anak-anak yang kecil ini, kita belajar bagaimana supaya mereka berani memilih suaranya, bagaimana mereka supaya kita menciptakan situasi mereka mampu memberikan pilihan-pilihan. Karena jujur saya aja waktu sudah sebesar ini terkadang masih malu ketika menyuarakan suara saya, ketika mengutarakan pilihan saya ini loh Bu. Nah, karena memang dari kecilnya itu kita belum memperoleh kebiasaan situasi belajar yang sedemikian rupa seperti itu. Namun mungkin kalau untuk siswa SD mereka belum tahu batasan mereka yang baik dan benar, batasannya itu itu nggak baik. Nah, kita tuntun mungkin seperti itu. Ada suara-suara mereka yang masih gimana ya, agak parau, agak tidak sesuai dengan jalannya. Nah, mungkin itu kita tuntun. Untuk program ini, oleh karena itu saya kembalikan lagi kepada guru kelas dan guru mapel masing-masing. Tetapi untuk temanya kita ambil gaya hidup yang berkelanjutan dengan program Risaku ini. Dan untuk selebihnya kita ambil ekobliknya itu seperti apa. Nah, kita kembalikan lagi kepada wali kelas masing-masing dan wali muridnya juga. Mau itu ada hibah ataupun tidak ada, monggo saya kembalikan kesepakatan kembali ke wali murid dan guru-guru serta